Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Milinia Dian Satriani dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dengan nomor Indo Mahasiswa 194100127. Video ini untuk memenuhi tugas Islam Ulil Albab kelas I dengan dosen pengampu Bapak Bagja Agung Prabowo. Dan di sini saya akan menjelaskan seputar tentang Islam Ulil Albab. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian Islam Ulil Albab. Ulil Albab secara bahasa memiliki dua kata, yaitu adalah ulu dan al-albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan al-albab mempunyai banyak beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulil albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dan berasal dari kata al-lub. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulil albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis, alias otak yang tajam. Kemudian, ulil albab memiliki beberapa arti yang dikaitkan, yaitu pikiran atau mind, perasaan atau heart, daya pikir atau intellect, tilikan atau insight, pemahaman atau understanding, yang terakhir adalah kebijakan atau wisdom. Pembacaan atas beragam tafsir ayat-ayat yang mengandung kata ulil albab menghasilkan sebuah kesimpulan besar, yaitu ulil albab menghiasi waktunya dengan dua aktivitas utama, yaitu adalah berpikir dan berzikir. Kita bahas tentang ulil albab yang berzikir atau mengingat kepada Allah dalam situasi apapun, dalam posisi berdiri, duduk, maupun berbaring, memenuhi janji, menyambung yang perlu disambung, dan takut dengan hisab yang jelek, sabar dan mengharap kepada ridho Allah, melaksanakan sholat, membayarkan infak, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Di sini, zikir dilakukan dengan membangun hubungan vertikal transendental seperti mendirikan sholat, dengan hubungan horizontal sosial seperti membayar infak dan menyambung persaudaraan. Sebagai sebuah konsep, ulil albab perlu dioperasionalisasi atau dibumikan. Beberapa strategi berikut terbayang setelah melakukan tadabbur atas beragam ayat-ayat di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama meningkatkan integrasi, yang kedua mengasah sensitivitas, yang ketiga memastikan relevansi, yang keempat mengembangkan imajinasi, dan yang terakhir adalah menjaga independensi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah meningkatkan integrasi. Ulil albab menjaga integrasi antara berpikir dan berzikir, antara ilmu dan iman. Kemudian yang kedua mengasah sensitivitas. Berpikir membutuhkan sensitivitas. Fenomena yang sama dapat memberikan beragam makna jika didekati dengan tingkat sensitivitas yang berbeda-beda. Yang ketiga, memastikan relevansi. Proses berpikir harus menghasilkan manfaat. Di sini isu relevansi menjadi penting. Bisa jadi kemampuan berpikir manusia belum sanggup membuka tabir dan memahaminya dengan baik, alias berpikir fungsional. Yang keempat adalah mengembangkan imajinasi. Paduan aktivitas berpikir dan zikir seharusnya menghasilkan imajinasi masyarakat dan umat Islam yang lebih maju. Untuk bergerak dan maju, kita perlu mempunyai imajinasi masa depan dan tidak terjebak dalam sikap reaktif yang menyita energi. Kemudian yang terakhir adalah menjaga independensi. Ulil albab juga seharusnya terbiasa berpikir independen, tidak dilandasi kepentingan saat ini dan konteks kini. Landasan berpikir adalah nilai-nilai perennial atau abadi. Sekian video dari saya membahas tentang Islam Ulil Albab. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.